Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini Jumat tanggal 3 Juli tahun 2020, firman Tuhan terdiri dari dua perikop, yaitu Roma pasal 7 ayat 7 sampai yang ke-12 yang berbunyi demikian. Arti hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Yang kedua, Roma pasal 7 ayat 13 sampai yang ke-20, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah membaca nas firman Tuhan bagi kita hari ini, timbullah pertanyaan teristimewa pada ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Rasul Paulus menjawab dengan tegas, sekali-kali tidak. Sesungguhnya hukum Taurat dan firman Tuhan itu kudus, benar, dan baik keadaannya. Pertama, hukum Taurat membuat kita menyadari perilaku dan kondisi keberdosaan kita. Kedua, hukum Taurat menyingkapkan keburukan dosa dan akibat dosa yang dapat membawa manusia kepada kematian yang kekal. Oleh karena itulah,
sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak terkait dengan kewajiban menjalankan hukum Taurat dan segala peraturan tambahannya seperti orang Yahudi, tetapi kita terikat menjalankan hukum Taurat dan firman Tuhan dengan kesungguhan hati agar hidup keberimanan kita semakin memuliakan Allah dan menyerupai sifat karakter Kristus. Artinya, di sini ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita mengetahui hukum Taurat, kita menyetujui hukum Taurat, kita menjalani hukum Taurat, tetapi kita dalam melaksanakannya, dalam menjalaninya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat dan firman Tuhan itu sendiri. Contohnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan berdusta, tetapi kita berdusta. Jangan kita mengambil hak milik orang lain, tetapi kita mengambil hak milik orang lain. Artinya kita mengetahui perbuatan itu tidak baik, tetapi melalui itu juga kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Artinya kita dikuasai oleh keinginan kita dikuasai oleh keinginan daging kita dikuasai oleh dosa itu sendiri. Karena di dalam kita mengetahui hukum Taurat, kita mengenal dosa itu sendiri. Makanya dengan dosa itu kita akan mati. Oleh karena itulah kita kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita itulah yang membawa perubahan bagi kita semua, yang akan membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Kita menyadari segala kesalahan kita menyadari segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada sesama, teristimewa kepada Allah, maka kita jangan melakukannya. Itu yang pertama yang ingin dijelaskan bagi kita. Dan yang kedua, kita ditetapkan untuk kemuliaan Allah dan bukan menjadi hamba dosa. Pengorbanan Yesus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita harus berdiri dan jangan mau lagi kita diperhamba oleh dosa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, melalui nas firman Tuhan bagi kita saat ini, kita diajak sebenarnya supaya kita melawan segala keinginan kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan teristimewa perjuangan hukum Taurat dan dosa itu hanya akan dapat kita peroleh apabila kita telah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka sesuailah dengan tema Nas Almanak Gereja Kalimantan dan Pengelis tahun 2020 Trisma bulan Juli ini, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga dengan demikian kita hidup di dalam kasih dan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami dengar saat ini. Kembali kami diajarkan supaya kami benar-benar hidup dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lagi melakukan perbuatan yang memang kami tahu itu salah, tetapi kami melakukannya. Kami meninggalkan itu Tuhan, dan kami saat ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bekerja, kami melakukan aktivitas hidup kami sesuai dan seturut dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Sungai Lunuk. Engkau berkati jemaat GKI Sungai Lunuk. Engkau berkati penatua, diakon, pendeta yang melayani, dan juga semua pekerja gereja-Mu di sana, dan juga teristimewa seluruh anggota jemaat-Mu di Sungai Lunuk. Biarlah melalui kebersamaan, biarlah melalui pelayanan yang dilakukan di Sungai Lunuk, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
di mana saat ini kami bersama-sama sedang berjuang memutus penyebaran virus corona. Bila Tuhan berkati kami, apa yang kami lakukan bisa mendatangkan hal yang baik, teristimewa dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali dalam aktivitas kehidupan kami, teristimewa dalam new normal ini Tuhan. Kami masuk dalam tatanan hidup baru, kami boleh melakukan protokol kesehatan, dan juga kami boleh hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.